Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Listalkology. Sharing is caring, caring with sharing, episode 8. Saya Astriani akan menemani teman-teman para pendengar Listalkology bersama narasumber kita kali ini ada Teh Rahma. Halo Teh Rahma, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Gimana nih Kak Astri? Alhamdulillah sehat. Untuk topik kali ini nih, kita bakal bahas tentang suatu generasi yang katanya ambis, generasi yang katanya canggih banget, terus generasi yang katanya cukup nyentrik juga nih. Terus kira-kira Teteh tahu nggak ini tuh generasi apa yang bakal kita omongin? Ini tahu sih, ini ngejelasin kita banget kayaknya. Generasi kita nih, generasi apa, Z ya? Betul. Gen Z. Ya, generasi Z. Jadi sebenarnya ini tuh lagi ngomongin kita sendiri ya sebenarnya, karena kita juga termasuk Gen Z gitu ya. Nah, betul. Iya, di episode hari ini tuh kita bakal obrolin serba-serbi Gen Z. Mulai dari karakteristiknya sampai masalah yang sering terjadi di Gen Z ini. Nah, kalau dengar kata Gen Z tuh apa sih yang terlintas di pikiran Teteh? Kalau dengar kata Gen Z itu aku langsung ngehnya ke ini ya, ke teknologi gitu. Kayak kita sekarang lahirnya itu di masa-masa bukan peralihan juga sih, cuman kita menyaksikan betul pesatnya teknologi gitu ya, dari mulai jadulnya kita ngerasain, kemudian teknologi pesat gitu ya, dari tahun 2008-2010 itu kita menyaksikan dan bikin kita jadinya merasa hidup di dua dunia. Dan itulah kalau dengan Gen Z itu jadi langsung flashback ke masa-masa gue masih jadul sampai gue sekarang gini gitu. Kemudian kalau dengar Gen Z itu aku sering terlintas ke konten-konten yang suka bikin konten Gen Z, tapi mereka tuh pakai kata yang sama gitu awalnya. Mereka tuh suka bikin konten kayak gini loh, kayak if Gen Z ya, kalau Gen Z jadi ini, kalau Gen Z jadi itu, dan itu selalu di luar kontennya tuh di luar dugaan gitu. Jadi kalau aku lihat misalnya Gen Z kalau jadi pilot, ternyata mereka tuh bikin Gen Z tuh bikin beda banget dari pilot-pilot sebelumnya. Jadi kayak wah, kayaknya kita emang dipandang orang seperti itu deh. Kalau Gen Z itu jadi orang-orang tadi ya, nyentrik gitu, yang beda lah gitu, beda banget gitu kalau dibandingin generasi sebelumnya. Perbedaannya lumayan jomplang gitu. Itu sih. Terus apalagi ya, kalau dengar kata Gen Z itu ini ya, orang-orang yang akan memasuki dunia pekerjaan, karena sekarang yang paling tua itu berarti ada di sekitar usia dewasa awal. Jadi kayak udah mulai masuk nih, kita udah mulai mau menguasai dunia sebagai orang yang memegang dunia kerja dan sebagainya. Jadi ini bakal jadi tantangan banget. Untuk yang teknologi tadi emang benar ya, Gen Z ini mengalami dimana internet tuh mulai berkembang pesat gitu ya. Kita tuh sangat merasakan bagaimana internet itu yang dulunya mungkin masih jarang, kita masih main ke warnet, sekarang mungkin warnet udah sepi, sekarang udah punya handphone sendiri, internet kenceng di rumah gitu ya. Apalagi sekarang pandemi nih, pasti berkutat banget sama yang namanya internet. Dan kita sekarang udah masuk dunia dewasa gitu ya, dewasa awal sih sebenarnya. Nah, kita tuh dipandang sama orang-orang kayak beda aja gitu dari generasi-generasi sebelumnya, karena Gen Z itu kan tadi ya mengalami perkembangan yang begitu cepat, sehingga mungkin dari segi perkembangannya juga ikut cepat gitu. Nah terus untuk karakteristik Gen Z yang paling menonjol nih di antara generasi-generasi lainnya menurut Teteh apa? Kalau bersharing gitu ya, sebenarnya aku sempat literatur mengenai Gen Z ini dari mulai dulu sih. Kemarin kan aku sempat ikut lomba debat ya. Nah di lomba debat itu ada salah satu mosi yang ngebawa tentang Gen Z ini. Jadi aku sempat literatur Gen Z itu kayak gimana. Dan kalau boleh disimpulkan, Gen Z itu punya 4 karakteristik utama gitu. Yang pertama itu mereka kita itu undivided it. Jadi kita itu ini undivided itu ranahnya jadinya bikin Gen Z itu terlihat lebih open minded dari generasi sebelumnya. Terus juga senang mengekspresikan diri gitu. Jadi mereka juga tuh banyak hal-hal baru muncul. Jadinya kita juga menyaksikan sekarang tingkah-tingkah yang mungkin kalau dulu dianggapnya itu wah itu aneh banget gitu ya kalau mereka kayak gitu. Tapi sekarang
tidak terduga ternyata ada yang kayak gitu. Wah ternyata kok mereka bisa ya gitu, kok nggak malu, atau mungkin kok ada ternyata orang yang kayak gitu. Jadi apalagi dengan mahirnya teknologi, jadi bikin orang lebih mudah lah mengekspresikan. Nah itu disebutnya the undefined. Jadi tidak terduga gitu, orangnya itu tidak terduga, tidak bisa dideskripsikan, diramalkan gitu perilakunya. Tuh begitu deh pokoknya ya tips and triknya. Terus kemudian Gen Z juga dibilang sebagai generasi yang komunaholic gitu. Jadi kayak mereka senang bersosialisasi, mereka tuh lebih senang melakukan hal-hal yang sifatnya itu enggak individual gitu. Jadi senang ikut komunitas, senang bangun organisasi. Makanya sekarang tuh kalau dibandingin tahun gen sebelumnya tuh atau milenial ya, kita tuh sekarang banyak banget kan generasi komunitas, terus juga minimal mereka organisasi kecil gitu lah, banyak banget tuh sekarang sebagai pemberdayaan juga sih. Itu keren sih menurut aku, karena jadi mereka nggak nunggu. Kebanyakan tuh mereka sekarang nggak menunggu sesuatu diciptakan, mereka membuat sendiri gitu, ciptain komunitas ini dan itu bagus sih. Terus ada dikenal juga sebagai, ini yang paling kelihatan sih, ini dialogue ya, dimana mereka itu senang berkomunikasi. Itu ya tadi senang orangnya itu kayak lebih senang mengekspresikan diri, itu benar-benar kelihatan dari cara mereka berbicara gitu. Dulu mungkin orangnya nggak berani speak up gitu ya, tapi kalau sekarang tuh Gen Z tuh mereka benar-benar berani banget buat speak up hal-hal yang sensitif sekalipun gitu. Terus juga banyak yang mulai mengekspresikan diri juga gitu. Jadi kayak kelihatan ternyata, bahkan bisa dibilang siapapun di sini sekarang tuh Gen Z itu bisa jadi artis gitu. Siapapun bisa jadi influencer. Karena itu mereka tuh pandai berbicara, pandai berani, terus juga bisa menggunakan berbagai media tuh dengan baik gitu, memanfaatkan media. Keren sih itu. Jadi sekarang bisa, kan kita kayak saking banyaknya kita nggak bisa kenal semua influencer ya. Yang banyaknya nih Gen Z yang mulai berani mengunculkan dirinya gitu. Terus yang terakhir ini masuknya ke ke ranah kehidupan gitu ya. Gen Z tuh realistik banget sih, generasi yang realistis gitu. Jadi kayak mereka itu benar-benar memandang bahwasannya mereka harus berhasil gitu. Kayak itu mungkin tadi sebutnya ambis ya. Gen Z itu katanya ambis. Nah ini karena mereka tuh realistis, mereka memandang dunia tuh sekarang lagi kompetitif banget nih gitu, banyak banget saingan. Kalau gue nggak gerak, kalau gue diem aja mungkin kayaknya gue udah ketinggalan gitu ya. Apalagi sekarang generasi udah masuk ke 4.0, itu juga makin bikin orang-orang wah pokoknya kalau kita nggak bisa survive, kalau kita nggak bisa struggle gitu ya, kita udah ketinggalan sih. Jadinya itulah Gen Z, mereka tuh berusaha memandang bahwa emang kehidupan itu butuh uang gitu. Kita nggak bisa munafik, kita butuh uang, jadi gue harus dapetin itu gitu lah pokoknya. Nah dari semua yang dari semuanya itu, yang paling menonjol menurutku, yang paling kelihatan itu tadi sih undefined it gitu yang pertama. Karena emang kenapa bahasanya begitu pun, karena memang nggak bisa didefinisikan gitu loh. Kayak Gen Z itu beda gitu, kayak itu tadi, makanya banyak konten-konten kalau Gen Z jadi ini, kalau Gen Z jadi orang tua, beda banget ya. Itu nggak bisa ditebak lah gitu. Makanya orang tua mungkin kaget ya, mati tinggal laku anaknya, zaman sekarang mah gini-gini, anak zaman sekarang gini-gini tuh ya, Gen Z gitu. Mereka nyentrik gitu ya. Ya jadi mungkin untuk karakter yang paling menonjol itu kan tadi ya, tidak bisa diprediksi gitu ya kalau anak-anak Gen Z itu. Soalnya mereka tuh lebih bebas berekspresi, mereka lebih realistis, dan mereka tuh, bukan mereka sih sebenarnya, kita ya gitu, tidak menunggu sesuatu diciptakan, tapi justru kitalah yang menciptakan hal tersebut gitu. Makanya kan sekarang tuh pada berlomba-lomba gitu, kayak misalnya bikin suatu organisasi, atau bahkan yang mungkin banyak modal bikin startup gitu ya kan Teh. Nah tapi kalau dilihat dari situ Teh, kan itu tadi bisa dibilang keunggulan dari kita ya, dari Gen Z. Nah untuk kekurangannya sendiri gimana nih menurut Teh? Oke, wah ini kalau berbicara kekurangan, sebenarnya kekurangan juga banyak sih. Kayak Gen Z itu karena jadi kayak semacam kekuatan yang dia punya sebenarnya itu bisa jadi bumerang juga gitu buat diri dia. Kayak contohnya, kita memandang Gen Z sebagai orang yang open mind misalnya,
ataupun orang yang sebagai orang yang ambis. Tapi di sisi lain kadang Gen Z itu lebih malah, ini aku dapat inspirasi ataupun dapat pemikiran yang sama dari seorang influencer gitu ya. Dia bilang bahwasanya emang Gen Z itu dia tuh open minded, dia tuh senang mengekspresikan sesuatu gitu. Tapi kadang malah mereka tuh jatuhnya malah jadi egois gitu. Jadi kayak ini loh, lebih galak katanya tuh. Misalnya Gen Z itu, misalnya dia mendapatkan sesuatu yang gak baik nih, terus dia menjadi komentator gitu ya dari sebuah situasi itu. Gini misalnya, gue sama sekali gak respect lagi misalnya gitu. Tapi justru hal itu malah bikin jadinya kelihatan dia itu nggak apa ya, kurang bisa menghargai jadinya jatuhnya. Padahal harusnya seseorang yang open minded itu harusnya bisa menghargai ya, tapi karena dia open minded, dia jadi mudah mengekspresikan sesuatu, tapi justru jatuhnya malah jadi banyak perpecahan gitu. Dari harusnya open minded itu kan bikin orang jadinya senang menerima perubahan, senang menerima, tapi justru malah jadi itu pada kenyataannya gitu ya. Saya juga mungkin bisa jadiin bahan riset ya, kenapa Gen Z yang dibilang open minded tapi kok malah banyak banget sekarang tuh kericuhan, perpecahan-pecahan, perbedaan pendapat gitu ya. Dan itu tadi ya, karena memang mereka tuh saking mereka senengnya ngungkapin sesuatu gitu, kadang mungkin gak mikir dua kali itu apa dampaknya, apa kebahasannya salah dan sebagainya gitu. Terus juga kayak misalnya kekuatan yang kedua adalah sekarang kan banyak media, makin maju lah ya, dari sosial media pun fitur-fitur wah pokoknya makin selalu terupgrade gitu ya. Nah, ketika itu menjadi sebuah fasilitas yang oke banget buat kita Gen Z gitu ya, kemudian itu malah menjadi sesuatu yang bisa bikin kita terganggu gitu ya, karena ada istilah FOMO, yang fear of lost information itu loh, yang dia tuh ketakutan ketinggalan gitu. Nah itu juga jadi kelemahan dia sih. Jadi malah malah sibuk saling mengekspresikan diri gitu. Kayak misalnya sekarang yang hits ya, sekarang tuh lagi musim banget tren makan es krim cone yang tapi masukin ke wadah lagi. Nah itu kan semacam tren yang sebenarnya seru-seruan aja gitu ya, tapi karena mungkin ada beberapa orang yang takut ketinggalan, nanti akhirnya dia semuanya mencoba gitu kan, mencoba dan malah jadi bikin ada juga yang merasa pihak dirugikan. Kayak misalnya dulu tuh sempat lihat gitu ya, kayak orangnya itu saking gimana deh, pokoknya ada aja gitu berita-berita yang gak baik dari mereka yang ketakutan juga, kayak akhirnya gak fokus ke tujuan mereka juga, tujuan mereka hidup, karena mereka itu tadi ya pengen mengekspresikan diri, mungkin jadinya lupa ke proses dia, sekolah dia dan sebagainya. Itu sih dampak dari FOMO. Terus kemudian kelemahan Gen Z itu ini sih, dia tuh Gen Z tuh kita nggak suka sesuatu yang instan, sesuatu yang nggak instan. Kita tuh selalu menginginkan hal yang instan ya, kelihatan banget ini sih. Jadi mereka tuh cepat kesel ke orang-orang yang atau ke suatu hal yang butuhkan proses yang lama. Padahal justru sebenarnya ini menjadi keunggulan generasi sebelumnya sih kalau aku lihat gitu ya. Makanya mungkin teknologi bisa maju karena orang-orang dulu tuh mereka sabar ya dari hal-hal yang meskipun misalnya mereka harus menciptakan suatu hal meskipun itu lama, meskipun itu bentukannya kayak komputernya bentukannya segede gaban gede banget gitu, tapi mereka tuh ya menikmati prosesnya gitu. Sedangkan sekarang tuh Gen Z tuh lebih seneng hal-hal yang instan pokoknya. Kalau ada suatu hal yang lama mereka males. Itu kelemahan sih menurutku. Apalagi ya, mungkin dari Kak Asli nih melihat juga nih mungkin kelemahan menurut Kak Asli apa nih? Ya, aku sih sependapat ya sama Teteh. Kayak misalnya tadi mungkin Gen Z ini cenderung terlalu bablas gitu dalam mengekspresikan diri. Kayak tadi disebutin misalnya open minded, tapi malah mereka tuh melenceng gitu dari arti open mindednya sekali itu. Nah, dia itu malah tidak mau menerima pendapat orang lain gitu, malah jatuhnya kayak closed minded gitu ya. Nah, terus untuk tadi nih yang tren, jujur aku juga sempat tertarik gitu sama tren yang yang ice cream itu loh. Tapi buat apa gitu ya, kalau aku sih nanti aja nunggu sepi, padahal kan beli es krim apapun gitu ya tinggal masukin ke mangkok gitu.
sama aja sebenarnya, tapi karena kita tuh pengen ngerasain sensasinya gitu, pengen bikin kontennya buat TikTok gitu ya kan, jadi pikiran kita tuh saklek gitu, harus es krim McD gitu, padahal kan nggak juga ya sebenarnya. Es krim McD juga cuma aku pernah lihat di TikTok gitu, ternyata itu cuma dari ice cream diamond gitu ya, kita juga bisa bikin sendiri ice creamnya gitu. Nah terus untuk yang nggak sabaran, ini sih sebenarnya aku juga ngalamin ya. Untuk contoh sederhananya, kalau internet lagi lemot, wah aku marah-marah sih, suka marah-marah gitu kalau internet udah lemot. Apaan sih ini kok internet lemot gitu. Apalagi kalau lagi dibutuhin banget gitu kan, wah itu chaos gitu kan. Nah terus tadi kan kita udah bahas nih kelebihan sama kekurangan Gen Z. Nah, kalau dari Teteh pribadi, keluh kesah dari Gen Z itu apa sih? Oke. Tapi aku tertarik banget ya pas bilang terakhir itu apa tadi Asri bilang soal ini ya, internet lemot langsung marah-marah. Bener banget sih itu. Jadi kelihatan banget, mungkin karena ini kali ya, mungkin karena kita tuh jadi Gen Z tuh ngalamin masa jadulnya sebentar gitu. Jadi ketika teknologi pesat kita seneng gitu kan, kita langsung wah pokoknya enak. Apalagi Gen Z yang lahirnya itu di tahun 2010-an 2011-an ya, udah mulai bagus banget gitu ya teknologinya. Cuma kalau bandingin masa-masa dulu, mereka itu mungkin bisa lebih survive ya kalau gak ada internet, karena mereka udah terbiasanya lebih lama, udah sampai sekitar usia 30-an gitu ya. Memang mereka ya emang gak ada HP gitu mungkin, jadi mereka lebih bisa survive ya kalau dibandingin Gen Z misalnya di sebuah lingkungan yang gak ada internet. Itu tadi bener sih. Terus ini yang keluh kesah jadi Gen Z, mungkin ini gak terlalu bisa mewakili semua Gen Z, tapi ya mungkin ada beberapa yang merasakan juga. Tapi memang yang paling umum keluh kesah itu karena memang sekarang kita lagi berada di masa-masa mau jadi sebagai orang yang punya power gitu ya di dunia. Jadi banyak ekspektasi yang dikasih gitu ke kita. Aku khususnya gitu ya, entah itu dari keluarga, entah itu dari mana-mana, pokoknya mengharapkan bahwasanya ya harus berhasil gitu. Dan itu jadinya bikin merasa insecure juga gitu ya, kadang kayak wah takutnya gitu, gimana sih aku juga nggak ngerti nih sama jalannya dunia, gimana kalau aku gagal, gimana kalau aku, jadi banyak ketakutan karena ekspektasi yang diberi tuh kayak memandang wah ini generasinya ini nih misalnya mahir teknologi, jadi kayaknya bisa dibanding jadi orang tua tuh mengharapkan hal yang besar banget gitu ya. Tapi ini wajar sih, ya, mungkin gak terjadi ke Gen Z aja. Cuman menurutku Gen Z itu lebih besar tuntutan ininya, karena memang itu jadi dihadapkan sama kecanggihan teknologi, jadi kayak diharapkan kita itu jadi orang-orang yang bisa menciptakan hal yang besar juga gitu. Kan ini teknologi itu diciptakan oleh bukan generasi kita ya, kita sebagai penikmat sebenarnya. Kita sebagai penikmat dari generasi sebelumnya yang menciptakan kemajuan teknologi. Nah, jadi kayak iya, tugas besar banget, ini tuh mungkin jadi keresahan tersendiri gitu ya bagi masing-masing Gen Z. Terus keluh kesah lainnya itu apa ya? Mungkin ini ya, kayak kita kan sekarang hidup sebagai, gak bisa dibilang korban, tapi memang pada kenyataannya itu gitu, kayak kita itu korban ya, korban didikan orang-orang yang mungkin dulu belum sempet nyampe gitu edukasi ke orang tua kita gitu. Jadi beda aja pemikirannya, kadang ya pemikiran orang tua misalnya mandang gini. Dan itu tuh makanya banyak perpecahan antara orang tua dan anak gitu ya, orang tua yang milenial atau orang tua yang baby boomers ataupun generasi X dengan kita sekarang gitu. Mereka memandang masih menyamakan Gen Z itu seperti mereka gitu, orang yang harus gini. Padahal kita itu berhadapan dengan dunia yang beda banget sama dunianya dulu mereka kecil gitu. Kita beda loh, misalnya nggak kayak orang tua kita waktu kecil. Jadinya itu bikin banyak banget ini deh perbedaan perspektif gitu. Kayak misalnya apa ya? Contohnya aku misalnya tahu bahwasannya mandi itu nggak apa-apa kok malam hari gitu. Mandi nggak apa-apa kok, aku pernah baca gitu. Mandi malam hari itu nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya memang temperatur airnya bagus, kayak misalnya air hangat gitu ya. Kan kalau kita capek ya kenapa enggak gitu. Tapi orang tua aku tuh melarang banget tuh mandi sore, mandi malam tuh, wah pokoknya aku bisa dimarahin habis-habisan. Karena itu nggak boleh, itu rematik gitu dan sebagainya. Jadi itu susah banget sih ngeyakinin mereka. Enggak kok. Jadi aku ya udahlah korban diomelin aja gitu ya. Nah memang itu sih, jadi kayak mereka tuh tetap berpandangan hal yang anggap mereka benar gitu. Padahal
mungkin ada beberapa yang mereka nggak tahu gitu, yang anaknya justru tahu. Terus apa ya, keluh kesahnya juga ini sih, kita harus bisa survive ngadepin berbagai macam drama yang ada. Karena sekarang tuh orang-orang, ya ampun, kalau Teteh lihat juga ya, banyak sekali drama-drama yang kenapa sih gitu, ribet banget gitu, kayak ada aja gitu permasalahan, dan kita harus menyaksikan kesalahan. Terus juga kalau di Indonesia sendiri gitu ya, menyaksikan drama-drama itu bahkan tayang di televisi gitu. Jadi kayak wah, ini nggak ini banget deh, pokoknya nggak banget gitu. Jadi keluh kesahnya itu sih, kita harus menghadapi berbagai macam karakter yang undivided tadi gitu ya. Harus menerima, emang ada aja nih orang-orang yang kayak gitu mungkin, dan kita harus bisa menyesuaikan itu tadi. Terus juga harus bisa ya itu nerima orang-orang yang beda, mungkin yang kita sebelumnya nggak duga orang kayak gitu tuh ada. Mungkin ada tambahan dari Teteh, silakan. Ya, aku mau nambahin sedikit Teteh tentang keresahan jadi Gen Z itu tadi. Kayak misalnya kita tuh dikasih ekspektasi yang tinggi gitu dari orang tua kitanya juga jadi worry sendiri gitu, karena kan sekarang itu tadi ya udah disebutin sebelumnya gitu, zaman serba cepet, semua orang pada berlomba-lomba, mungkin jadi ke kitanya juga kalau nggak melakukan sesuatu tuh jadi nggak enak aja gitu, jadi ngerasa bersalah, kok aku stuck di sini aja gitu, sedangkan orang lain wah udah lari, mungkin ibaratnya orang lari kita berbangun, rasanya kayak gitu loh. Terus untuk perbedaan sama orang tua, maksudnya orang tua itu atau generasi sebelumnya gitu ya, suka kadang tidak menerima gitu, kita itu udah ada di zaman yang beda gitu kan. Kayak tadi misalnya aku juga kayak gitu sih Teh, kalau misalnya kayak mandi malam itu kan nggak boleh katanya, tapi aku tuh suka bandel aja gitu, sampai mama aku sendiri udah capek gitu nyarek aku Teh gitu, istilahnya ya udahlah terserah kamu aja gitu kan, istilahnya udah capek cara nyareknya gitu kalau katanya. Terus kan tadi dibilangin juga ya sama Teteh, kalau kita itu kadang sekarang banyak dramanya nih. Nah, di dalam drama itu aku tuh suka lihat nih ada istilah cancel culture, katanya si ini cancel karena dia itu dramanya banyak, gak usah ditanggupin lagi. Nah, menurut Teteh itu cancel culture tuh apakah bermanfaat atau gimana nih perspektif Teteh tentang cancel culture? Oke. Jujur aku sebagai posisi orang yang setuju sih sama adanya cancel culture ini. Mungkin ini juga didukung sama karakteristik Gen Z yang berani ya, yang berani bersuara gitu, berani speak up gitu. Karena memang ini menyesuaikan aja sih. Mungkin dulu gitu ya, dulu tuh acara-acara TV ataupun acara-acara yang menampakkan influencer ataupun artis itu tuh biasanya nggak se ekstrim sekarang gitu ya, ataupun misalnya emang ada hal yang nggak baik misalnya, tapi nggak terlalu di up gitu ya di media itu, karena itu terbatasnya itu. Kemudian orang-orangnya juga mungkin dulu mah nggak terlalu merhatiin, mungkin nggak ada yang banyak orang yang nggak punya gitu ya, nggak punya TV-nya, mereka nggak tahu, banyak orang yang belum tahu gitu, jadi nggak terlalu bisa kelihatan orang lain gitu keburukan ataupun hal-hal yang jelek yang terjadi. Terus juga kayak misalnya dulu aja buat viral tuh kayak susah gitu ya, sekalinya viral juga bisa lama, dan itu jadinya ya bikin orang nggak terlalu ini aja gitu. Kalau sekarang menyesuaikan aja sih, karena memang kelakuannya sekarang orang-orang sekarang itu bener-bener karena viralnya itu gampang gitu ya, jadi mereka tuh banyak banget hal-hal yang mereka lakuin biar gimana caranya mereka kepandang gitu, meskipun itu hal-hal yang memalukan sekalipun gitu. Jadi itu bener-bener meresahkan sih, kalau meskipun aku bukan tipe netizen yang suka ikut keluar-keluar gitu ya, tapi jujur aku enak sih ngelihatnya gitu ya, ngelihat kelakuan mereka gimana dan sebagainya biar viral. Misalnya yang buruk-buruk, misalnya apa ya, dulu tuh ada deh pokoknya yang buruk-buruk ya, tapi mungkin itu nggak sampai ke apa namanya, ke boykot ya, budaya boykot kan ya, cancel culture itu. Tapi kalau misalnya udah mengarah ke misalnya yang baru-baru ini nih, ada seorang narapidana gitu ya, dia jelas-jelas narapidana, kemudian TV masih mengangkat itu gitu, masih mengangkat orang itu. Nah itu aku yang nggak setuju di situ sih, karena memang betul sekali gitu, aku selalu pemikiran banget sama orang-orang yang mensuarakan buat memboikot seorang napi itu, karena memang bener-bener kalau kita dibandingin sama negara lain pun kualitas tayangan tontonan anak Indonesia tuh nggak banget gitu ya, apalagi ditambah yang sekarang orang-orang yang sekarang gitu, bener-bener minim sekali. Mungkin ada tayangan yang bermanfaat, tapi minim gitu ya, minim. Kadang sekarang juga aku pribadi
jujur udah nggak menggunakan televisi sih di rumah. Aku lebih menyaksikan di handphone aja gitu ya. Kalau nonton film juga ya udah aku pergi ke Netflix gitu dan sebagainya. Jadi bener-bener tayangan TV itu aku udah tinggalin. Keluarga juga udah nggak pernah nonton lagi karena emang nggak ada yang bisa ditonton gitu. Paling acara-acara kalau ada info paling gitu ya. Tapi bener-bener aku menyaksikannya sih itu. Kita tuh udah jarang banget, bahkan udah nggak pernah nonton TV. Itulah kenapa menurutku budaya cancel culture ini aku setuju gitu ya, dalam tanda kutip setuju pada keberanian mereka menyuarakan sesuatu, menyuarakan hal-hal yang sebenarnya memang itu tidak pantas ada gitu. Dan ini perlu karena memang apalagi negara kita itu tadi ya nggak tegas gitu sih ininya apa yang mengatur izinnya, itu mereka nggak tegas. Mereka yang menurut mereka menguntungkan, yang menurut mereka bikin masyarakat tertarik, ya udah mereka tayangin gitu orang itu. Dan itu benar-benar gak baik banget gitu buat orang. Jadinya ketika ada yang orang-orang yang berani nih buat budaya boykot ini menyuarakan, terus banyak orang yang setuju dan sebagainya, itu aku setuju. Setidaknya gitu ya, setidaknya itu bisa memberikan influence juga gitu, pengaruh juga ke orang yang mungkin tadinya suka nih, gak apa-apa itu menganggap yaudah itu hiburan aja. Terus kemudian jadi teredukasi, oh iya mungkin ada orang sebagai korban dan sebagainya itu nggak dirugikan gitu, nggak nyaman gitu, dan akhirnya mereka juga ikut bersuara. Terus juga berdampak juga ke sanksi sosial ya buat si orang itu, bikin mereka merasa jadinya mungkin semoga aja gitu ya jadi jerak, jadinya nggak bikin jangan sampai menganggap masyarakat Indonesia tuh bisa dikasih apa aja gitu. Banyak sekarang udah pada berarti kok mereka memboikot kalau misalnya memang si pihak yang memberi izin tidak bisa, ya udah kita aja gitu. Itu keren sih menurutku. Dan ini memang sudah terjadi ya di negara lain. Kita baru-baru di negara lain udah emang begini gitu. Sekali aja ada skandal, sekali aja ada masalah yang tidak enak ditayangkan, itu mereka langsung meng-cancel semuanya yang berkaitan sama orang itu. Kita tahu ya itu negara apa. Boleh sebut gak sih? Boleh ya, nggak apa-apa. Itu kayak Korea misalnya, itu kalau sekalinya ada skandal mereka langsung di-cancel. Jadinya tayangan mereka tuh berkualitas, tayangan mereka tuh juga banyak kemajuan kan. Kita bisa lihat ya, industri hiburan Korea itu, entertainment Korea itu maju banget karena itu tadi yang mungkin mereka benar-benar menyingkirkan orang-orang yang tidak pantas gitu. Dan itu patut kita tiru, dan sekarang udah mulai ditiru. Cuman ya masih ada tapinya nih. Itu tadi yang aku bilang, kenapa Gen Z ini dia tuh kekuatan tapi bisa jadi bumerang juga. Karena ketika mereka menganut ataupun mereka mulai mendirikan sebuah cancel culture ini, mereka itu mulai merasa bahwasanya gue udah bener nih, gue udah berani speak up. Tapi aku paling enggak banget ke orang-orang yang cancel culture-nya dengan cara berlebihan gitu. Exactly, kayak bener-bener kayak apa ya, ngebully gitu, dan itu dengan kata-kata yang di luar ranah kesalahan orang itu, bahkan mungkin sampai abis-abisan gitu ya, bener-bener mungkin bener-bener dia menjadikan kesempatan banget gitu dengan cara dengan tanda kutip cancel culture, tapi mereka bener-bener kebuasan netizennya tuh diluapin di situ. Itu enggak banget sih menurutku. Boleh banget cancel culture, kita menyuarakan hal yang tidak pantas, tapi tetap harus fokus apa ini yang dia lakuin yang salah gitu. Jangan sampai berlebihan yang akhirnya mengganggu mental illness orang tersebut gitu, kesehatan mental orang tersebut. Bahkan mungkin dia jadinya oke, boleh kasih sanksi sosial, tapi gak usah berlebihan kalau menurutku. Biarlah cukup dia cukup dia udah mengakui gitu ya, dan dia nggak tampil lagi, itu udah ini sih, daripada kita terus aja mengulik-ngulik ke sana kemari gitu ya kesalahan. Itu sih, jadi setuju, cuman jangan berlebihan. Nah itu Gen Z itu suka berlebihan sih, mereka suka galak-galak banget ngomongnya, pedes-pedes banget gitu. jadi bikin orang malah gak respectnya ke orang yang cancel culture-nya gitu loh, kayak gitu orang-orang. Ya. Mungkin aku lebih mengharapkan cancel culture-nya ke orang yang berkuasa, yang punya ini kali ya, ke orang yang punya kuasa gitu, kayak misalnya KPI ataupun ya pokoknya yang mengatur izin. Harusnya mereka nih yang melek, yang mana harus di cancel gitu, biar kita nggak usah bersuara ini itu gitu. Semoga mereka ya Bapak KPI. Kalau berkaca sama tayangan luar negeri, emang jauh banget sih ya tayangan kita ini. Soalnya kalau tayangan luar negeri itu bagus,
gitu, lebih bermanfaat gitu kalau dilihat-lihat ya. Kalau kita itu masih istilahnya ngejar rating gitu, pokoknya apapun yang viral mereka up gitu, naikin. Mereka ya belum terlalu memperhatikan kualitas dari tayangan tersebut. Bahkan kalau tadi ya disebutin dari negara Korea itu, yang aku tahu sih baru rumor aja nih, belum ada buktinya, mereka itu udah langsung nge-cancel gitu loh, cancel orang tersebut, padahal itu baru rumor. Beda banget sama di kita gitu, padahal itu udah jelas-jelas napi ya. Aku sendiri setuju gitu dia di cancel, karena kenapa? Aku sih melihat dari sisi psikologis korbannya. Kalau si korban itu sampai lihat pelaku itu tuh kan ya otomatis takutnya trigger trauma dia gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya harus di cancel sih. Ini sebenarnya udah harus tadi ya yang berwenang harusnya ya bertindak lebih cepat, bukan nunggu kita dulu bersuara baru si pihak yang berwenang ini ambil tindakan gitu loh. Nah, untuk yang cancel culture-nya sampai berlebihan itu mungkinnya karena di sosmed tadi gitu ya, kita bisa bikin second akun mungkin yang gak kelihatan identitas kita, jadi kita tuh lebih buas mungkin ya dalam memberikan bulian gitu, karena ya udah identitas aku kan gak kelihatan gitu, jadi bebas aja, padahal gak gitu juga ya teh. Kalau menurut aku sih ya, cancel culture itu lebih ke diemin aja gitu orangnya, karena apa? Kalau misalnya terus di komen gitu kan postingan dia itu makin rame, otomatis dia itu malah makin viral gitu. Terus dia setuju banget. Malah dapat endorse dari Instagram, dari ya gitu all shop Instagram, dan dia itu malah makin untung sih menurut aku. Jadi kalau menurut aku mah diamin aja gitu di cancelnya, nggak usah sampai yang dibully gitu, karena ya udah jangan kasih panggung untuk orang bodoh gitu kan istilahnya. Nah, untuk selanjutnya nih, tadi kan kita sempat sebut ya, si Gen Z ini tuh ambis gitu orangnya. Nah, sampai sekarang itu ada istilah hustle culture. Nah, kalau yang hustle culture ini gimana menurut saya? Yang kayak cepet-cepet gitu, berlomba-lomba berinovasi sampai kita tuh tidak mengenal batasan waktunya gitu loh. Oke. Ini aku kalau bahas hustle culture, ini aku jadi inget waktu debat sih. Memang temanya tuh gini loh, waktu itu tuh posisinya peningkatan hustle culture di Gen Z gitu, di generasi Z. Dan itu dulu aku sebagai pihak pro gitu, pro bahwasanya emang ya setuju adanya peningkatan di hustle culture di Gen Z ini. Jadi sekarang juga mungkin pandangan aku sih tetap bisa melihat dari dua hal ya gitu. Tapi biar aku menjelaskan, kalau misalnya dari segi positifnya, menurutku hustle culture itu memang selain itu tuh perlu, tapi itu juga merupakan pilihan gitu. Jadi ada dua hal yang orang yang menganut hustle culture, karena memang mereka perlu, mereka tuh membutuhkan, mereka tuh yang mau gak mau mereka harus gitu ya, karena memang mungkin misalnya mereka memang dari keluarga yang menengah ke bawah, jadi bikin ya kalau gue nggak gini ya itu tadi ya, di zaman yang sekarang udah ketinggalan gitu. Jadinya biar dia gimana caranya bisa survive, biar gimana caranya biar bisa bertahan di masa-masa kayak gini, di masa-masa yang wah pokoknya bener-bener banyak saingan gitu ya. Itu tadi akhirnya dia bekerja keras yang mungkin sedikit mengabaikan hal yang lain gitu. Terus yang kedua tuh bisa jadi hustle culture ini merupakan pilihan. Kan sebenarnya hustle culture itu gaya hidup ya, itu tuh gaya hidup. Jadi sebuah gaya hidup itu dilakukan oleh orang-orang yang memang merasa senang gitu. Meskipun misalnya mereka capek, tapi ya ada kan orang yang merasa mau well-being aja gitu. Itu adalah kebahagiaan dia gitu. Dia lebih merasa bermakna ketika dia bekerja terus, dia lebih merasa happy, lebih merasa berguna, lebih merasa bahagia gitu ketika dia tuh bisa bekerja. Kan misalnya orang tua gitu ya, seorang ibu misalnya, dia tetap udah punya anak tapi dia tetap pengen bekerja, dan sebenarnya itu menurutku nggak masalah ya kalau emang orang itu merasa ada kecocokan. Jadi hustle culture ini bukan tentang budaya yang salah atau benar, tapi tentang cocok atau enggak gitu. Nah, jadi menurutku positifnya gitu ya, hustle culture ini bisa bikin orang itu survive, bisa bikin orang itu setidaknya meskipun mereka sekarang misalnya kurang bisa menikmati momen, ataupun misalnya mereka tuh jadi ya itu ya kayak mengabaikan sedikit aspek kehidupan yang lain, tapi mereka bisa tetap bisa menikmati buah manis dari kerja kerasnya gitu. Pasti sih menurutku gak ada yang kerja itu usaha tuh gak akan mengkhianati hasilnya. Jadi ketika mereka berusaha sedikit lebih keras, pasti sih menurut aku ada hasilnya juga. Jadi ya
menyesuaikan aja sih menurutku emang gak apa-apa kalau misalnya emang sekarang kita pada hustle. Tapi nih kalau kita melihat dari sisi lain gitu ya, kadang ada orang yang dia itu sebenarnya nggak bisa nih hustle, dia tuh nggak bisa aja gitu ya, dia perlu santai gitu ya, kerjanya tuh perlu pelan-pelan gitu. Tapi ke bawah sistem gitu, sistemnya memang harus mengajar memang dibikin kayak gini gitu. Sekarang aja kita bisa ngelihat ya dari tugas-tugas kuliah pun misalnya, sebenarnya itu menurutku udah menyokong budaya hustle sih. Kayak kita tugas dari setiap mata kuliah, kemudian mata kuliah ada banyak, apalagi sekarang SMA anak-anak SMA itu kan udah mulai kurikulumnya itu yang full day school ya, habis full day school itu dia di rumah juga mungkin harus tetap belajar, ada yang les dan sebagainya. Itu udah aku rasain ya di masa-masa SMA. Itu juga sebenarnya hasil culture, dan itu jujur bukan aku yang pengen, aku nggak pengen gitu, aku pengennya sekolah malah justru kayak orang yang di luar negeri gitu, Finlandia kalau saya yang sekolahnya cuma 2 jam atau banyak sekolahnya itu menurutku lebih efektif. Cuman ya gimana dong, mau gak mau gitu ya, kita sebagai ini kayaknya lanjutan dari keluh kesah tadi ya, tambahan keluh kesahnya juga itu sih, kita tuh selalu jadiin bahan percobaan gitu ya, kelinci percobaan dari sistem-sistem baru gitu. Jadinya ya itu tadi, orang-orang yang nggak bisa mungkin mereka akan mengalami kesulitan gitu di budaya hustle ini. Mereka akan bahkan lebih parahnya mengarah ke mental dia gitu, karena dia nggak bisa gitu ya, dia tuh bisa menurunkan kesehatan mentalnya. Dan ini sebenarnya banyak juga sih riset yang membuktikan kalau orang yang hustle itu memburuk di kesehatan mentalnya. Nah, tapi kalau misalnya menurutku yang memburuk ini tergantung itu tadi ya, tergantung apakah kayak gimana dulu hustle-nya gitu. Karena kalau orang mandang hustle culture itu selalu menyamakan dengan dengan workaholic gitu, dengan budaya kerja. Tapi justru padahal sebenarnya berbeda loh. Ini mungkin tambahan wawasan ya, bahwasanya hustle culture, terus toxic productivity sama workaholic itu beda, itu 3 hal yang berbeda. Hustle culture itu budaya penanaman budaya yang memandang bahwasanya kerja keras itu penting. Kalau toxic productivity itu orang-orang yang selalu merasa dia harus produktif, kalau misalnya enggak ya kayak ada perasaan bersalah gitu di dirinya. Terus kalau workaholic ini orang-orang yang ya udah mereka benar-benar mengabaikan aspek kehidupan lain. Nah, mungkin ini yang terjadi di negara-negara maju kayak misalnya di Jepang gitu ya. Makanya tingkat bunuh diri mereka, tingkat kematian mereka tinggi. Karena emang itu tadi udah bukan hustle culture lagi gitu. Mereka udah workaholic gitu. Itu beda banget sama hustle culture, jangan sampai disamakan gitu. Pada dasarnya sebuah budaya itu hustle culture itu ya nggak bisa disamakan dengan toxic productivity, nggak bisa disamakan dengan workaholic. Itu merupakan gaya hidup yang memandang pentingnya kerja keras, dan itu bagus ya. Tapi itu tadi, kalau misalnya memang kita nih, aku mungkin lebih nge-aware ke masing-masing individu aja. Bagi yang memang merasa tidak bisa gitu ya, tidak bisa, cobalah cari lingkungan ataupun cari tempat yang memang mendukung work-life balance gitu, yang memang mendukung aspek itu. Tapi kalau aku boleh lihat sih, kalau aku boleh bicarain juga, sebenarnya orang-orang yang hustle juga ya mereka nggak melupakan aspek-aspek kehidupan lain juga sih. Maksudnya ya oke, mungkin mereka sedikit lebih banyak kerjanya, tapi nggak bikin mereka sampai bener-bener gak tidur, gak makan gitu ya. Karena kan ya manusia itu punya insting hidup ya. Kita tahu, kita belajar psikologi pasti ada, kita udah pernah belajar mengenai 5 hierarki kebutuhan, dan itu tuh udah emang pada dasarnya emang semuanya pasti memenuhi itu gitu. Pasti mau tidur ya mereka pasti mau gak mau pasti tidur gitu sebenarnya. Dan kadang orang-orang yang kontra terhadap hustle culture ini memandang bahwasanya ya itu berbahaya karena orang jadinya gak makan, gak tidur. Enggak sih, sebenarnya gak gitu ya. Hustle itu gak gitu. Mereka tetap makan, mereka tetap tidur. Bahkan sebenarnya hustle culture ini pun dia lakuin, hustling itu dia lakuin karena memang dalam rangka memenuhi kebutuhannya juga gitu. Dan mereka butuh uang buat makan gitu. Itu juga sebenarnya linear gitu sebenarnya yang mereka lakuin tuh gitu. Jadi menurutku lebih banyak sisi positifnya sih kalau menurutku hustle culture ini, apalagi di zaman sekarang gitu. Kalau nggak hustle culture, udah sih kita banyak generasi yang mudah terdistract gitu. Kalau kita nggak hustling, kalau kita nggak kerja keras, kita tuh udah jadi orang yang ketinggalan banget, karena bikin merasa mudah terganggu sama kesenangan gitu. Kita tuh mudah dicocokin sama teknologi. Jadi sebenarnya kita tuh kalau hidup gitu ya, kalau kita hidup di sebuah lingkungan dan itu nggak ada apa-apa gitu ya, kita nggak ada apa-apa, kayak nggak boleh kerja dan sebagainya, kita tuh bisa oke-oke aja karena kita punya banyak teknologi gitu. Jadi pokoknya
kalau nggak ada hustle bikin orang nggak survive, terus juga bikin orang jadinya nggak apa namanya, nggak bisa itu ya, nggak bisa struggle di dunia yang kompetitif. Jadi butuh hustle, dan karena hustle juga nggak seberlebihan yang mereka kira kok. Oke, berarti untuk hustle culture sendiri sebenarnya positif ya. Yang salah itu lebih ke toxic productivity-nya nih. Kalau misalnya sama workaholic gitu, yang gila kerja itu udah nggak tahu batasan waktu gitu, jadi antara work life itu udah imbalance gitu ya, udah nggak balance. Nah, tapi kita itu sebenarnya butuh ya kayak berarti hustle culture ini, biar karena kan sekarang itu emang serba cepet ya, jadi kalau kita tuh nggak menerapkan hustle culture, kita itu bakal ketinggalan gitu. Tapi bukan berarti kita juga tadi ya FOMO gitu, fear of missing out gitu ya. Nah, berangkat dari kebiasaan keadaan kita sekarang dari Gen Z. Nah, kan tadi udah disinggung juga ya tentang masalah mental. Nah, menurut Teteh ini masalah mental yang sering terjadi di Gen Z itu apa nih? Nah, cara mengatasinya itu gimana? Oke, masalah mental ya. Ini juga sebenarnya aku jadi pengen ngasih pandangan juga, bosnya Gen Z itu suka dipandang sebagai orang yang kuat gitu ya, orang yang ya mereka berani, kuat, percaya diri. Tapi justru malah sekarang itu isu-isu tentang penyakit kesehatan mental tuh banyaknya di Gen Z gitu ya, banyak yang mengalami ini. Mungkin karena baru ter-up media. Mungkin dulu juga banyak, cuman gak terlalu kelihatan. Kalau sekarang kan serba kelihatan ya, dunia tuh berasa deket banget gitu. Jadi kepantau lah. Dari situ kita bisa melihat bahwasanya wah, banyak banget orang-orang generasi Gen Z ini yang katanya diklaim sebagai generasi yang kuat, yang percaya diri, yang kuat, yang open minded, tapi mereka banyak banget kena mentalnya gitu. Kalau bisa dibilang ya, mereka banyak yang kena mentalnya gitu. Namun ini aku nggak bisa menyalahkan Gen Z tersendiri gitu ya, mungkin karena memang dunia juga bukan hal yang mudah gitu ya buat kita, khususnya di rumah aja gitu. Penyakit gangguan mental ataupun yang mengganggu kesehatan mental itu bisa datang dari teman keluarga tersendiri gitu ya, yang tadi ya banyak perbedaan, terus kemudian juga banyak yang bikin apa namanya, bikin cekcok lah gitu antara orang tua sama anak, jadinya tuh itu menyebabkan kesehatan mental juga gitu. Apalagi kalau misalnya memang di rumahnya orang tuanya itu nggak baik gitu hubungannya, bikin anak broken home dan sebagainya. Terus ini juga bisa dikaitin mungkin sama ini, bisa jadi gitu ya, ini gak tahu sih istilahnya apa, tapi kayak misalnya sekarang karena udah serba kelihatan, serba banyak yang mengekspresikan diri, mulai ada kata insecure. Nah mungkin dulu nggak ada tuh insecure, nggak ada kata insecure itu apa gitu, tapi setelah sekarang ada, mulai banyak yang mengklaim dirinya gue insecure dan sebagainya. Jadi mulai, kalau kita bisa lihat ini generasi Gen Z itu kayaknya generasi yang insecure gitu ya. Banyak banget gitu yang mengalami insecure-nya. Mungkin dulu nggak ada istilahnya. Nah sekarang jadi kayak orang-orang tuh ketika ada istilah istilah mental illness muncul, mereka tuh mulai banyak yang mengklaim dirinya sebagai orang yang mengalami itu gitu ya mungkin. Jadi bikin kelihatan masalah-masalah mental itu dari sana. Padahal sebenarnya belum tentu juga ya, belum tentu. Tapi kalau boleh dilihat sih yang insecure itu kayaknya bener sih, karena kita kan mulai mudah banget gitu ya menyaksikan orang lain, menyaksikan ekspresi orang lainnya, pokoknya banyak sekali gitu yang bisa kita lihat, dan itu bikin kita jadinya ngebanding-bandingin ke diri kita gitu ya, yang mungkin ya kita apa tuh, makanya makin banyak tantangan dan sebagainya dari insecure ini. Jadi aku meng-highlight masalah ataupun tantangan terbesar dari Gen Z ini insecure tadi ya, insecure. Mereka mudah merasa apa ya, tidak takut jadinya tuh, malu, terus kayak takut mengekspresikan diri karena takut ditolak secara ekspektasi sosial, kayak misalnya standar kecantikan pun gitu. Sekarang kan udah mulai tahu semuanya, kayak ya pokoknya udah mulai, anak-anak remaja sekarang tuh udah mulai bisa melek bahwasanya standar kecantikan tuh ini loh. Dulu mah mungkin ya zaman dulu remaja-remajanya nggak mandang ke sana gitu, jadi kayak skincare juga nggak ada, tapi sekarang tuh banyak berlomba-lomba gitu. Itu mungkin bisa dilihat dari memang fenomena insecure itu gitu, berlomba-lomba produk skincare banyak dan sebagainya, dan itu karena memang itu ya tadi udah ada standar kecantikan tuh udah mulai menyebar gitu di otak-otak para remaja, jadi mereka juga akhirnya berlomba-lomba gitu. Nah untuk mengatasi dari insecure sama tekanan-tekanan yang muncul sebagai kepada seorang yang sebagai mau masuk di awal dewasa awal ya, yang mungkin
mau mulai masuk dunia pekerjaan, terus juga mungkin akan mengalami life crisis, terus juga generasi sandwich gitu ya, karena kita udah mulai nih harus bisa membiayai yang atas, orang tua kita juga harus bisa membiayai yang di bawah kita, entah itu adik, entah itu anak gitu ya. Itu kenapa kita disebut generasi sandwich, dan ini juga jadi masalah mentality yang suka dialami sama Gen Z gitu ya. Itu generasi sandwich, virtual life crisis, sama itu nanti insecure. Nah, menurutku cara mengatasinya nggak bisa dibilang mudah juga, tapi bisa dimulai dari hal kecil gitu. Kayak misalnya sekarang kan udah mulai teknologi udah mulai banyak. Nah, coba aja kalau Gen Z ini memfokuskan masing-masing tujuannya pada diri masing-masing gitu. Jangan melihat dulu yang lain gitu. Mungkin boleh lihat orang lain sebagai pelajaran gitu. Itu kayaknya setiap Gen Z itu bisa berhasil sih kalau misalnya mereka mulai sesuatu yang baru, fokus ke diri masing-masing, nggak usah mikirin kata orang, nggak usah selama itu positif gitu. Sok mereka mulai. Itu menurutku dimulai aja itu untuk insecure gitu ya. Kayaknya bikin orang jadinya orang-orang yang berbakat, orang-orang itu bisa bikin lebih kelihatan gitu. Nah, mungkin sekarang tuh banyak kan gitu ya, yang malu gitu, yang takut kan komentar orang lain. Terus kalau permasalahan yang dihadapi dari keluarga yang khususnya, itu menurutku nggak ada cara lain selain ini sih. Kalau misalnya bisa gitu ya, kalau misalnya bisa pindah gitu, bukan pindah. Ini sih misalnya kita udah mulai kerja nih, terus kerjanya misalnya di luar kota. Nah, menurutku atau di tempat yang jauh dari rumah, nggak apa-apa sih buat nggak serumah sama keluarga. Kadang kalau istilahnya tuh kalau jauh tuh malah suka wangi gitu. Kalau ini istilah aja sih, kayak kalau keluarga anak misalnya, kalau jauh tuh suka wangi, suka rindu, tapi kalau deket tuh wah pokoknya dimarahin terus gitu, cium lah segala keburukannya gitu. Jadi mungkin kalau memungkinkan boleh silakan, nggak apa-apa kok untuk berpisah secara tempat tinggal gitu. Tapi kalau enggak pun juga ya udah ini sih menurutku lebih tingkatin sisi spiritualnya gitu, karena menurutku yang bisa bikin orang lebih survive gitu ya, ketika semua lingkungan udah nggak mendukung, udah bikin pokoknya tekanan sana sini, gak ada lagi selain yang kita bisa pegang, yang bisa kita jadi kekuatan selain Tuhan kita gitu. Jadi perlu banget sih ini buat ditanamin sisi spiritualitas. Jangan sampai malah banyak orang yang nggak percaya Tuhan. Jangan sampai kayak gitu sih takutnya. Jadi mungkin itu tugas kita juga buat saling mengingatkan. Terus kemudian yang terakhir tuh tadi life crisis gitu ya. Life crisis itu tantangan-tantangan yang di dunia kerja. Menurutku cara mengatasinya adalah itu tadi, memanfaatkan. Sebenarnya kita tuh udah dikasih banyak fasilitas gitu, udah enak banget zamannya. Cuman kalau aja kita lebih memanfaatkan, lebih bisa melihat hal-hal itu di perspektif yang positif, itu kayaknya bisa berguna banget gitu. Terus juga jangan latah gitu, jangan sampai kayak ke bawah-bawah, misalnya orang lain ikut ini, mereka ikut ini juga, karena justru kebanyakan itu nggak dapet esensinya tuh gitu. Kita tuh ke bawah-bawah, kayak ya orang lain pasang kuibon, aku ikutan juga, tapi apa yang kita dapat dari sana enggak gitu. Jadi lebih baik dari sekarang tuh aku pengennya kalau aja ya karakteristik di generasi lain, salah satunya itu di generasi milenial mungkin ya, kalau aku sempat baca, yang terorganisir, yang terstruktur itu ada di generasi Z gitu. Jadi mereka nggak asal mencoba, mereka memetakan dulu ini generasi zaman dulu tuh gitu, mereka tuh memetakan dulu, mereka mau gini. Kalau aja ini ada gitu ya di generasi Z, kayaknya udah oke banget sih orangnya. Soalnya ya kita udah dikasih fasilitas yang ada. Jadi ketika kita udah memetakan, udah jelas kita mau kesini, abis ini kita mau dapetin ini, itu gampang banget. Dan ini yang nggak ada di Gen Z kan, mereka tuh lebih senang mencoba hal yang baru, lebih senang mengulik ini itu deh. Pokoknya mereka tuh pengen oke di semua hal gitu. Jadi mudah terjun ke saksi nih, dan akhirnya bikin mereka nggak punya apa-apa, gak tahu apa yang mereka kembangkan, gak tahu. Akhirnya ya itu tadi ya, ketika udah masuk dunia kerja mereka bingung, padahal itu sebenarnya bisa banget dilatih dari dulu. Itu mungkin nggak nyampe, mungkin itu jadi tugas kita buat nyampein ke adik-adik kita, buat dari sekarang nih, buat susun, karena kita udah gampang banget nih sebenarnya gitu. Mungkin ada tambahan dari PHS. Ya, jadi karena sekarang tuh ya dari sosial media tadi kita kan melihat ABCD ini dari influencer, kita lihat orang ini kok sukses ya, orang ini tuh kok bagus
bagus ya, sedangkan aku gini-gini aja gitu. Jadinya kan muncul rasa insecure. Belum lagi tadi kita itu sebagai generasi sandwich gitu, di apa ya istilahnya, diandalkan dari segala sisi gitu, padahal kita sendiri mungkin keteteran gitu kan untuk meng-backup diri sendiri gitu, jangankan backup orang lain gitu kan. Nah, untuk cara mengatasinya tadi garis besarnya mungkin dari spiritual itu yang aku tekankan sih sebenarnya ya. Dari spiritual itu sangat-sangat membantu banget sih kalau menurut aku. Soalnya aku sendiri udah merasakan gitu ya, aku sempat ada di fase insecure dan aku mencoba untuk ya meningkatkan spiritualitas, dan alhamdulillah itu sangat membantu sih kalau menurut aku ya. Nah, abis kita udah ngobrol banyak nih tentang Gen Z, aku juga seneng banget sih dari pembahasan kali ini tuh wawasannya luas banget, atau jadi enak gitu diajak ngobrol. Aku juga sekarang wah ternyata Gen Z itu seasik ini, padahal itu generasi aku sendiri gitu ya, tapi ada sesuatu yang belum sama aku keulik gitu. Nah, dari Teteh ini aku belajar bahwa Gen Z itu sangat dinamis gitu ya kalau bisa dibilang gitu, sangat dinamis. Dan mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian. Sebelum dicukupkan nih, ada kata-kata terakhir nggak Teh nih untuk generasi yang lain atau untuk kita sendiri gitu? Generasi kita sendiri ya. Boleh mungkin gini kesimpulannya, bagi orang-orang yang belum kenal sama Gen Z mungkin suka suka merendahkan ataupun menjadikan olok-olok gitu ya Gen Z ini. Sebenarnya kita tuh para Gen Z gitu ya, kita tuh punya kekuatan besar banget loh, entah itu dari internal maupun eksternal. Dari internal, dari eksternal kita udah jelas kita hadir di lingkungan yang serba mudah. Nah, dari internal juga sebenarnya kita adalah orang yang hebat, kita bisa multitasking, kita bisa sebagai orang yang tumbuh sebagai orang yang percaya diri, tumbuh sebagai orang yang berani. Jadi dengan kekuatan ini sayang banget kalau misalnya kita nggak menggunakan ke hal-hal yang positif. Jadi buat para Gen Z nih, nggak ada kata terlambat buat sekarang kita misalnya udah usia 20-an ke atas untuk memperbaiki kehidupan ataupun untuk bisa memulai sesuatu yang lebih positif. Jadi ayo deh kita mulai memanfaatkan gitu ya segala fitur segala yang ada tuh karena yang positif ya. Terus kemudian masalah-masalah yang akan dihadapi apapun itu, dari tadi ya kita punya basic internal yang kuat, sebenarnya kita punya kekuatan itu, jadi pasti bisa. Semangat ya untuk para Gen Z. Terus kemudian yang terakhir nih untuk para generasi yang sebelumnya, yang sebelum Gen Z atau yang akan datang, atau itu generasi Alpha ya. Untuk generasi yang sebelumnya, untuk para orang tua mungkin bisa lebih meniru ataupun bisa lebih terbuka ataupun menerima kita sebagai Gen Z gitu, yang memang kita dihadapkan sebagai seorang yang tidak mudah yang menghadapi dunia yang serba banyak perubahan gitu. Jadi mungkin bisa tidak perlu berpatokan ke hal-hal pikiran lama gitu. Jadi bisa menyesuaikan dengan kita gitu ya sebagai Gen Z. Kemudian juga untuk yang generasi Alpha nih, jangan sampai lahir melek udah banyak Android bikin kalian menjadi lalai, menjadi terdistract, menjadi malas melakukan sesuatu karena semuanya serba mudah gitu. Karena percayalah dunia akan terus mengalami perubahan, dan kalau kalian juga nggak ikut berubah, kalian nggak ikut menciptakan sesuatu sebuah hal yang keren gitu, nggak melakukan sesuatu yang positif, kalian juga akan tetap ketinggalan meskipun kalian hidup di serba mudah gitu. Banget nih saran dari Teteh ini, sangat membantu ya. Nah, harus didengerin nih dan harus kita lakukan gitu, karena itu sangat bermanfaat banget nih tadi yang dikatakan Teteh Rama ini. Ya, terima kasih Teh Rama yang udah bersedia berbagi ilmu kepada kami Listapology, dan terima kasih kepada teman-teman pendengar Listapology udah mantengin podcast ini sampai selesai. Saya Astriani pamit undur diri, sampai jumpa di Listapology episode selanjutnya. Listapology, sharing is caring, caring with sharing.